pertama di sini pertemuan kedua akan membahas tentang gambaran umum PDP pada Maple. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri yaitu memberikan gambaran tentang persamaan diferensial parsial dan cara menyelesaikannya dengan Maple baik secara analitik maupun secara numerik. Untuk alat bantunya di sini jelas yaitu laptop dan software Maple. Nah, dasar teorinya teman-teman bisa baca sendiri di sini ada pengertian PDP, ada pengertian order dan derajat. Kemudian di sini ada macam-macam persamaan yang mengandung PDP. Contohnya di sini yang pertama ada do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Ini adalah persamaan gelombang satu dimensi. Nah, untuk ke bawahnya ini sama persamaan yang mengandung PDP juga. Kemudian untuk menyelesaikan PDP dalam Maple, di sini kita akan menggunakan beberapa package, antara lain yaitu package with PDE tools. Nah, di mana with PDE tools ini digunakan ketika kita akan menggunakan fungsi seperti menyelesaikan yaitu solve di sini. Jika kita menggunakan perintah solve, berarti kita harus menggunakan package with PDE tools terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua ada package with plots. Nah, seperti namanya plots yaitu digunakan untuk ketika kita ingin membuat grafik atau animasi, baik itu animasi dua dimensi maupun animasi 3 dimensi. Kemudian yang ketiga ada package with linear algebra. Nah, di sini digunakan ketika ada hubungannya dengan aljabar linear seperti matriks dan lain-lainnya. Nah, mungkin yang sekarang belum menggunakan package ini ya, nanti mungkin di pertemuan ketika kita masuk ke materi matriks. Kemudian ada yang keempat ada package with plot tools. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang plots, tapi di sini kita jarang menggunakan yang plot tools, kita akan lebih sering yang menggunakan yang with plot saja. Oke, langsung di sini. Oh ya. Nah, metode untuk menyelesaikan PD parsial di sini akan ada 3, yaitu integral langsung, pemisahan U sama dengan E pangkat AX plus BY, dan yang ketiga ada pemisahan variabel. Untuk solusinya dibedakan menjadi 2 nih, ada solusi umum dan solusi khusus. Jika solusi umum, seperti teman-teman tahu, dalam PD ini biasanya ada yang namanya nilai awal. Nah, ketika kita belum substitusikan nilai awal, maka solusinya disebut sebagai solusi umum. Jika kita lanjutkan nih menyelesaikan dengan mensubstitusikan nilai awal, maka solusinya kita sebut sebagai solusi khusus. Nah, selanjutnya ada programnya sendiri, yaitu yang pertama contoh persamaan diferensial parsial. Nah, jangan lupa teman-teman tulis dulu untuk package-nya yaitu plots dan PDE tools. Yang pertama itu ada kita menuliskan untuk nama PD-nya. Di sini kita namakan sebagai P1. Kemudian titik 2 sama dengan. Nah, untuk simbol ini kita bisa buat otomatis menggunakan menu yang ada di kalkulus ini. Di sini ada macam-macam turunan, teman-teman bisa pilih sesuai nanti apa soalnya. Kemudian untuk fungsinya yaitu UX, T sama dengan C kuadrat, ini juga menggunakan yang di kalkulus. Fungsinya UX, T, di mana untuk P1 ini merupakan persamaan gelombang satu dimensi. Nah, di sini ada cara lain nih untuk menuliskan persamaan diferensial parsial. Kita menuliskan secara manual nih. Seperti yang teman-teman tahu, kalau do ini merupakan diferensial. Berarti kita menggunakan fungsi div, kemudian fungsinya yaitu U X, T, kemudian T $2 artinya diturunkan terhadap T, yang $2 ini untuk menuliskan pangkatnya yang di sini.
sama, di sini menggunakan alfa kuadrat, cuman beda koefisiennya. Kemudian untuk yang di sini kita juga tuliskan secara manual, yaitu div untuk fungsinya u x, t diturunkan terhadap x, yaitu pangkatnya pangkat 2, yaitu persamaan gelombang satu dimensi juga. Nah, untuk yang P2 dan P3 ini merupakan persamaan konduksi panas satu dimensi dan persamaan Laplace dua dimensi. Untuk penulisannya terserah teman-teman ya, mau menggunakan do yang ada di kalkulus atau mau menuliskan secara langsung, yaitu menggunakan div. Kemudian untuk selanjutnya ada contoh penyelesaian dengan metode integral langsung yang akan dijelaskan oleh Kak Ikrom. Silahkan Kak Ikrom. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ya untuk selanjutnya nih, misalkan kita akan menyelesaikan penyelesaian dengan metode integral langsung. Nah, pertama kita tulis dulu PD yang kita miliki. Misalkan kita kasih nama yang pertama PD1 nih. Nah, ini untuk menuliskan sama dengan di Maple itu harus ada titik 2 sama dengan gitu. Baru nanti sekali Y. Nah, ingat, ini titik ini kalian dapat mengetikkannya dengan tanda bintang. Gimana? Sampai sini ada yang masih error yang mencoba atau gimana? Mas, itu yang do itu pakai yang kalkulus ya, Mas? Iya, pakai yang kalkulus. Di samping tuh kan udah ada banyak nih pilihannya. Nah, itu kalian menyesuaikan dengan soal, mau pakai yang mana gitu. Udah kalian enter, setelah di enter ya, maka udah kita definisikan PD-nya. Kemudian karena kita ingin menggunakan metode integral langsung, nah maka dari persamaan di atas nih yang kita integralkan. Nah, yang do pangkat 2 do x, nah itu kita integralkan terhadap u x y dan yang kan integral x y dx plus f y x. Nah, ini adalah fungsinya. Kan kita udah diintegralkan nih. Ini nambah konstanta f x y. Udah karena udah kan kita enter langsung itu hasilnya seperti yang ke line 10. Kemudian setelah itu kita integralkan kembali. Nah, jadi integral do hasil dari integral yang pertama yang di line ke-10 nanti kita integralkan kembali di bawahnya. Nah, itu integral do per do y u x y dy. Nah, ini terhadap y. Kan tadi kan diintegralkan terhadap dx. Nah, sekarang diintegralkan terhadap y. Kemudian sama dengan integral setengah x kuadrat y dy plus integral. Nah, ini kan karena diintegralkan terhadap y, maka f-nya ini kan tinggal integral fy dy kan. Nah, plus, nah ini nambah gx. Nah, yang tadi itu kan nambah fxy. Nah, sekarang ini nambah plus gx gitu konstantanya. Udah, setelah di-run, maka kita ketahui hasilnya seperti di line ke-11 ini merupakan solusi umum yang dihasilkan dari persamaan tadi menggunakan metode integral. Jadi hasil dari UXY-nya yaitu seperempat X pangkat 2 Y pangkat 2 plus integral FY DY plus GX.
Nah, terus bagaimana untuk mencari solusi khususnya? Nah, di sini kita misalkan nih, jika UX0-nya sama dengan E pangkat 2 dan U1Y-nya itu sama dengan sin Y. Nah, maka di sini kita definisikan dulu nih persamaannya. Maka kita tulis lagi UXY sama dengan ini hasil dari yang lain ke 11. Itu kan seperempat X pangkat 2, Y pangkat 2, plus nih HY. Nah, HY ini dari mana? Nah, HY ini dimisalkan bahwa integral FYDY ini sama dengan HY gitu di sini. Kemudian ditambah GX. Nah, maka udah terdefinisi. Di sini udah didefinisi bahwa seperempat X pangkat kuadrat Y pangkat 2 plus HY plus GX. Dan kita cari nih nilai dari UX0 sama dengan X kuadratnya. Nah, ternyata diperolehlah hasil pada line ke-11 yaitu H0 plus GX sama dengan X kuadrat. Kemudian lanjut, nih kita substitusikan kembali nilai dari yang line ke-13 ini, H0 plus GX sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan yaitu GX sama dengan X kuadrat min H0, UXY ini kan itu ya fungsinya ya. Nah, jadi ini pindah ruas GX sama dengan X pangkat kuadrat min H0 gitu. Dari output yang ke-13 ini pindah ruas jadi X kuadrat min H0. Kemudian kita run, ternyata hasilnya yaitu seperempat X pangkat 2 Y pangkat 2 plus HY plus X kuadrat min H0. Nah, kemudian kita definisikan kembali nih U unapply 14XY. Nah, maksudnya ini gimana? Ini untuk apa ya, mendefinisikan ulang persamaan yang di atas. Nah, 14 ini kan kelihatan lebih tebal ya. Nah, 14 ini kan kelihatan lebih tebal. Kalian dapat menuliskannya setelah U sama dengan unapply ini dalam kurung Ctrl L. Ctrl L, terus tulis nomor berapa. Misalkan nomor 14 yang akan kalian definisikan ulang. Langsung terhadap X dan Y, maka hasilnya seperti yang di run ini, yang di layar ini hasilnya. Nah, itu. Kemudian setelah itu, nah kita substitusikan lagi nih nilai yang tadi, yang U1, Y sama dengan sin Y-nya. Nah, maka di sini U1, Y sama dengan sin Y. Sudah enter, kemudian di enter, maka ketemu hasilnya di sini seperempat Y pangkat 2 plus HY plus 1 min H0 sama dengan sin Y. Setelah itu, nah baru ini langkah akhirnya kita substitusikan hasil yang tadi, di mana kita anggap di sini penamaannya A ya, di awal ini A. Maka HY sama dengan min seperempat Y kuadrat. Nah, ini hasil dari yang tadi ya, hasil yang dari yang line ke-16 kita masukkan ke sini. Min seperempat Y pangkat 2 min 1 plus A0 plus sin Y UXY. Nah, di sini juga pindah ruas kan, seperempat nih pindah ruas ke sebelah kanan kan, min seperempat Y pangkat 2, kemudian plus 1 nih pindah jadi min 1, kemudian min H0-nya ini pindah juga jadi plus H0 gitu. Nah, setelah itu baru kita enter, setelah di enter maka ketemu hasilnya A yaitu sama dengan
seperempat X pangkat 2, Y pangkat 2, min seperempat Y pangkat 2, min 1, plus sin Y plus X kuadrat. Nah, itu merupakan solusi umum yang dihasilkan dari persamaan yang tadi. Mungkin dari teman-teman yang mencoba di Maple ada yang ada kendala, mungkin ada error. Maaf Mas, kalau dari kita kecepatan mungkin Mas untuk penjelasannya. Karena kita nggak mungkin secepat itu Mas ngetiknya. Oh iya ya, ini untuk kita kan apa ya menjelaskan langkah-langkahnya aja. Nanti untuk mencobanya kan udah ada modul yang di-share. Nah, itu sama dengan yang di modul. Jadi kalian bisa mencoba untuk mengetikkannya. Mungkin di sini yang saya tanyakan mungkin ada yang kendala error, mungkin dalam menuliskan persamaannya di Maple gitu. Nah, mungkin tambahan aja ya, jika teman-teman ingin mengoreksi nih apakah langkah-langkah dan hasil yang teman-teman dapat dari integral langsung ini benar. Nah, kalian bisa pakai fungsi pdsolve, kemudian masukkan kontrol L, yaitu persamaannya, yaitu persamaan 9. Nah, didapatkan solusi umum jika integral langsung kan hasilnya di line 11. Nah, jika di pdsolve hasilnya di line 12. Nah, hasilnya ini kan sama kan ya, seperempat X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian yang F2X ini adalah GX, kemudian yang F1Y ini adalah hasil integralnya dari FY DY. Gitu. Ini teman-teman coba ngetik ya. Oh, udah sampai Maaf, mana ya? Kak. Sebelumnya kenapa? modulnya di-share di mana ya? Di MMP Saya lihat masih belum ada. oh iya, kalau memang belum ada, nanti ini aku langsung share di itu ya, di salah satu WA ya. Baik, Kak. Terima kasih. Silakan, mungkin bisa mencoba ya, mencoba ngetiknya. Mungkin kalian di sini bisa mencobanya itu cara penulisannya terlebih dahulu ya. Itu kan cara penulisannya ada yang langsung menggunakan do, ada yang menuliskannya dengan itu kan div dulu.
Nah, itu coba kalian coba terlebih dahulu. Silahkan dari teman-teman yang mencoba tadi, mungkin masih ada kendala gitu. Untuk ini kan tahu kan penulisannya kayak yang di layar nih program Maple. Nah, itu pakai teks. Nah, jadi kalau di enter tuh tidak bakal mengeluarkan output gitu. Tapi aku yakin teman-teman udah tahu semua sih kalau terkait kayak gininya. Soalnya kan pas semester kemarin udah pakai Maple juga kan di mata kuliah PDB. Silahkan dari teman-teman gimana? Udah ada yang mencoba atau ada yang error? Belum ada yang error, Kak. Oke, berarti sampai sini aman masih ya. Mungkin kalian bisa mencobanya yang itu, yang cara penulisan dulu ya. Kalau yang metode integralnya tuh, kalau memang kalian ingin mencoba silahkan. Tapi diusahakan mencoba supaya kalian lebih memahami lagi terkait materinya, lebih paham, dan terkait penerapannya di Maple-nya juga lebih paham juga gitu.
Mungkin untuk lebih memahami pemahaman kalian ya, boleh di-scroll ke bawah, Walidah. Nah, mungkin supaya pemahamannya kalian lebih mendalam terkait materi tadi, supaya kita juga tahu kalian bisa menangkapnya hasil dari penjelasan tadi atau tidak, di sana ada latihan. Nah, latihannya itu suruh selesaikan persamaan diferensial yang udah terlihat di layar, kemudian dengan batasnya yaitu UX1 sama dengan X pangkat 2/3, kemudian U0T-nya itu sama dengan 0 dengan metode integral langsung yang telah kita jelaskan tadi. Langkah-langkahnya tinggal kalian mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan yang ada di atas tadi. Mungkin di sini bedanya cuma penulisannya ya. Kalau langkah-langkah pengerjaannya untuk di Maple itu sama. Itu mungkin kalian bisa kerjakan tar lagi kalau ada waktu praktikum ini. Mungkin kita selama satu pertemuan tidak kira full untuk jam praktikumnya. Mungkin kita hanya menjelaskan sebentar gitu. Kalian udah paham, mungkin bisa langsung kayak gini latihan individu. Nanti bisa dikumpulkan. Untuk tugasnya, di sini ada tugas, kalian bisa mencari persamaan diferensial parsial linier, orde 1, orde 2, dan persamaan diferensial parsial non-linier, nanti masing-masing 3 persamaan, dan dikerjakan di Maple. Ini hanya mencari bentuk persamaannya aja, kayak contoh penulisan tadi yang di atas, nggak usah dikerjakan. Maksudnya menulis persamaannya gitu pada nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, selesaikan persamaan diferensial parsial linear orde 1 yang telah dibuat dengan metode integral langsung. Nah, jadi kan pada poin pertama kalian kan udah mencari nih bentuk persamaan diferensial parsial linear orde 1. Nah, itu nanti kalian kerjakan pada poin 2 dengan metode integral Kalau yang orde 2 persamaan diferensial parsial non-linier itu belum. Cukup menuliskannya aja nanti. Menuliskan persamaannya. Mungkin untuk tugasnya nih bisa dikumpulkan minggu depan sebelum praktikum dimulai. Via pengumpulannya mungkin nanti kita kirim itu ya link ya. Itu sih terkait latihan dan tugasnya. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk deadline yang latihan sendiri itu kan 23.59 di hari ini. Nah, itu apakah langsung pengumpulan atau cuma latihan biasa saja, Kak? Atau seperti apa? Kalian ini langsung ngerjakan nanti dikumpulkan akan ada link. Oh ya, ngumpulkannya itu dalam bentuk PDF. Ini dari Maple ini nanti kalian bisa langsung save dalam bentuk PDF. Kalian udah tahu atau belum? Jadi kalian nggak perlu SS satu persatu, nanti tinggal save lalu itu tinggal file kemudian save as ya. Oh, explore ya, itu export itu kemudian nanti ada pilihannya. Tuh. File of type-nya, pilih tipenya itu PDF gitu. Itu langsung nanti otomatis jadi PDF. Jadi kalian setelah ngerjakan di Maple nggak perlu nge-SS lagi, langsung udah jadi PDF.
Jadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Kak, jadi nanti malam itu ada link pengumpulannya gitu ya Kak? Iya ya, habis ini nanti langsung tak share link itu, link pengumpulannya. Ini hanya apa ya, sekedar latihan buat kalian biar lebih memahami. Soalnya kan kalau kan materinya sulit ya. Jadi kalau tidak banyak berlatih tuh eh, tidak bakal cepat memahami secara cepat gitu. Jadi harus banyak latihan memang di PDP ini. Gimana ini aku sambil nunggu ya, mungkin sampai 15.10 aku nunggu. Mungkin dari kalian masih ada yang terkendala error atau gimana gitu. Tapi aku yakin kalau cuma masalah penulisan pasti kalian udah bisa semua sih. Gimana, udah bisa kan semua ya? Kalau memang udah ada semua nih, kita mungkin ntar lagi sekitar jam 15 berapa ya? 15.12 mungkin ntar lagi bisa dipersiapkan untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian. Nanti bakal semacam ada kuisis gitu, menggunakan kuisis. Nah, ini jangan khawatir teman-teman. Ini apa ya, cuma awalan aja. Kita ingin melihat aja sejauh mana pemahaman kalian pada hari ini gitu. Soalnya nggak banyak sih, cuma mau ngetes aja sistemnya itu bagaimana biar lebih enak gitu. Jadi ntar lagi akan ada kuisis sekitar jam 15.12. Sambil itu kita tetap nunggu kalian. Mungkin masih ada yang terkendala error dalam menuliskan skrip atau dalam pengerjaannya, silahkan bisa kalian apa ya langsung bilang di sini. Mudah untuk soalnya pada hari ini mudah, soal kuisisnya mudah. Kalian cukup pertanyaannya semua, jawabannya semuanya udah ada di modul. Di sini cuma mau mengetes pemahaman kalian aja sih.
Mungkin dari sekarang bisa kalian persiapkan ya kuisisnya ya.